Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas responnya teman-teman. Sebelumnya silakan diaktifkan dulu video kalian agar saya bisa melihat kesiapannya. Oke, ya baru beberapa yang sudah mengaktifkan videonya. Silakan untuk teman-teman yang lain mengaktifkan videonya. Masih saya tunggu. Baru sekitar 20 ya, 20 mahasiswa yang sudah join. Masih ada 11-an, 15 lagi ya, kalau nggak salah 15 lagi. Dengan total kelas ini ada 35. Ya, ada totalnya 35. Masih kita tunggu untuk teman-teman yang lain untuk segera hadir. Untuk ini sambil menunggu teman-teman yang hadir, kita mulai ya perkuliahan pada siang hari ini dengan berdoa dulu, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ilmu yang kita pelajari pada siang hari ini dapat bermanfaat kita semua. Selain diberi kemudahan dalam menangkap atau memperoleh ilmu, ya kita juga memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kesehatan, rezeki sehat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya tanpa ada kendala suatu apapun. Ya, berdoa mohon. Amin ya, terima kasih. Oke, kalau kita nunggu kayaknya terlalu lama ya, nunggu kesiapan dari teman-teman yang lain untuk join. Jadi saya mulai dulu, untuk mulai sambil nanti bantu di grup, mohon dibantu untuk dikonfirmasi agar rekan-rekannya segera gabung, karena kalau di tengah perjalanan khawatirnya itu ilmunya pun hanya separuh ya, nanti tidak paham bagian awal, nanti kita ulang lagi, nah seperti itu. Jadi mohon untuk teman-temannya membantu agar rekan-rekan yang belum hadir pada siang hari ini segera join. Nah, seperti itu. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi yang ke pertemuan kita yang kelima, materi yang keempat, ya untuk tugas kemarin sudah Ibu koreksi. Kalaupun ada yang terlambat, ya saya kemarin koreksi itu hari Ahad ya kalau misalnya. Sabtu sudah mulai saya koreksi, tapi belum selesai. Kemudian saya lanjutkan hari Ahad ya. Ternyata hari Ahad itu ada yang baru mengumpulkan juga ya. Jadi deadline-nya hari Jumat, harapannya hari Sabtu itu sudah terkumpul semua, tapi masih ada yang belum. Jadi hari Ahad itu ada beberapa nama yang masuk. Jika ada yang baru mengirimkan tugas lagi, misalnya malam ini, tadi malam ya, mohon maaf belum saya koreksi karena terakhir saya koreksi itu hari Ahad. Jadi mohon untuk rekan-rekan, meskipun kalian masih bisa mengumpulkan tugas, walaupun di situ tertera terlambat ya, tetapi mohon untuk lebih disiplin lagi ya. Kalaupun misalnya molor, datanya hari Jumat ya, molornya ya paling tidak hari Sabtu ya, jadi tidak sampai ke hari Ahad seperti itu. Nah untuk nilainya, alhamdulillah untuk tugasnya ini sudah baik. Ada beberapa yang masih dapat nilai di bawah 80, itu ketika saya koreksi letak kesalahannya itu cukup ini ya, cukup banyak ya. Dan sebagian dari berapa kelompok ya ini ya, 9 kalau tidak salah ya, ada 9 kelompok. Nah yang 3 kelompok itu nilainya di bawah 80, letak kesalahannya rata-rata itu pada penggunaan huruf kapital untuk kutipan langsung. Nah masih ada beberapa teman-teman yang belum atau kurang teliti ketika menganalisisnya. Nah selain penggunaan kutipan pada awal kalimat, ya, ada juga ke judulnya. Judul saya buat salah. Harapannya itu agar kalian tidak hanya fokus ke judul, tetapi juga ke isinya juga. Nah itu ada juga yang belum diperbaiki, jadi masih keliru. Nah selain ada judul,
Penggunaan huruf miring itu juga masih ada beberapa yang keliru. Huruf miring itu digunakan untuk istilah ya, istilah asing. Nah, kemarin juga Ibu sudah menggarisbawahi untuk nama organisasi, instansi, itu meskipun dia menggunakan istilah asing, tetapi penulisannya itu tidak menggunakan huruf miring, jadi masih biasa, tulisan huruf biasa. Dan masing-masing kata ya di awal huruf awalnya itu menggunakan huruf kapital. Misalnya di situ ada All England, maka A dan E-nya itu menggunakan huruf kapital. Tapi untuk penulisannya tetap biasa, tidak menggunakan huruf miring. Nah, itu beberapa kesalahan yang masih ditemukan oleh teman-teman kalian karena kurang teliti ya, saya menyebutnya kurang teliti, sehingga dalam mengerjakannya itu masih ada beberapa kesalahan-kesalahan. Itu yang nanti ketika kalian sudah melaksanakan harap dampaknya itu berpengaruh ke nilai kalian. Nilai UTS itu kan lumayan juga sih perhitungannya, pertemuan persekorannya itu juga lumayan. Ya, jadi nanti lebih teliti lagi ketika atau mengumpulkan tugas. Nah, itu sekedar reviewnya berkaitan dengan tugas yang sudah kalian kumpulkan. Sudah 30 ya yang sudah join, alhamdulillah sudah cukup. Sudah banyak ya, tinggal nunggu sekitar 6 lagi yang belum. Oke. Ibu ingatkan kembali untuk rekan-rekan, jangan lupa mengisi presensi di Fiklas ya. Tadi saya mencoba untuk buka, ternyata trouble, ada kendala. Mungkin sekarang sudah lancar, silakan diisi presensinya, jangan sampai masih trouble baru mulai mengisi atau waktu sudah selesai tapi kita sudah terlambat sehingga tidak bisa untuk mengisinya, begitu ya. Masih trouble kalau misalnya kepepet sekali itu sinyalnya tidak stabil kan. Kelas. Nah, nanti silakan untuk konfirmasi di grup ya. Yang penting di sini saya menekankan kejujurannya. Jadi yang berangkat ya bilang berangkat, yang tidak ya tidak, yang izin ya izin, tidak apa-apa. Karena kita kan diberi kebebasan, punya hak untuk 2 kali tidak mengikuti perkuliahan. Itu hak kalian. Bisa kalian pergunakan, bisa. Kalaupun tidak ya tidak apa-apa, malah itu lebih cantik ya. Oke. Saya untuk mulai dengan share screen terlebih dahulu. Error. Oke. Sudah terbaca di layar kalian masing-masing? Sudah ya? Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Sesuai dengan RPS kita, setelah materi huruf, kita akan melanjutkan ke kata. Jadi kita membahasnya itu mulai dari yang unsur yang paling bawah ya, yang kecil, kemudian lanjut ke kata, nanti ada diksi, ada pilihan kata, kemudian ada kalimat, ada paragraf, yang terakhir itu biasanya berupa wacana, itu tataran urutannya. Nah, yang selanjutnya itu berkaitan dengan kata. Nah, untuk penulisan kata di sini kita akan bahas subtopiknya, ada tiga subtopik berkaitan dengan kata. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua fungsi, dan yang ketiga adalah jenis-jenis kata. Nah, penting bagi kita untuk mengetahui definisi dari kata, karena ini sangat penting. Fungsinya apa? Untuk membedakan pengertian kata dengan pengertian huruf atau pengertian kata dengan paragraf misalnya. Nah, itu penting sekali. Sehingga kita harus mengetahui dulu apa sih definisi dari kata. Setelah kita mengetahui definisinya, kita akan melanjutkan ke fungsi. Fungsi dari kata itu sebenarnya untuk apa sih? Dan yang terakhir adalah jenis-jenisnya. Pengklasifikasian dari kata ada berapa. Nah, di sini untuk jenis-jenis kata, Ibu mengklasifikasikannya ada 2. Nanti ada kata berdasarkan kelasnya, kemudian yang kedua itu adalah berdasarkan proses pembentukannya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut berkaitan dengan klasifikasi kata, kita akan membahas topik yang pertama berkaitan dengan pengertian. Oke. Monggo untuk rekan-rekan menyiapkan alat-alatnya, siapkan tempat yang nyaman, tempat duduk yang nyaman, cahaya yang cukup, kemudian minuman barangkali haus itu dipesankan untuk siap-siap ya. Nah, yang pertama
mengenai kata. Apa sih itu kata? Nah, kata di sini merupakan unsur bahasa terkecil yang memiliki arti yang diucapkan atau dituliskan untuk menggambarkan konsep dalam pikiran. Nah, dari definisi ini kita bisa menyimpulkan syarat menggunakan kata ya, yang pertama itu memiliki arti, makna. Kemudian dia juga mampu menggambarkan konsep dalam pikiran. Itu definisi dari kata. Nah, jika kalian menemukan kata, masih bingung ya ini maksudnya kata atau bukan, untuk untuk mengujinya, maka kita bisa ke syarat ini, ke pengertian ini, pengertian dari kata untuk pengujiannya. Nah, sebagai contoh, kalian menemukan ada ini, misalnya yang, saya ambil yang saja. Kalian masih bingung, yang itu kira-kira nanti masuknya ke kata ataukah bukan ya? Nah, untuk mengujinya kita bisa dengan cara ini tadi. Apakah yang itu memiliki makna, memiliki arti? Jika dia memiliki arti, berarti bisa kategorinya adalah kata. Tetapi kalau dia tidak memiliki arti, berarti itu bukan kata. Nah, di sini setiap kata memiliki setidaknya makna leksikal. Jadi masing-masing kata itu memiliki makna leksikal. Leksikal itu apa sih? Ada makna leksikal, ada makna gramatikal. Nah, kalau makna leksikal itu intinya makna yang sesuai dengan kamus. Ini yang ada di kamus. Maknanya apa? Maknanya makna leksikal. Sedangkan untuk makna gramatikal itu berkaitan dengan grammarnya, tata susunannya, strukturnya. Itu yang namanya grammar. Nah, kembali ke contoh yang. Nah, yang ini termasuk apa atau bukan ya? Nah, bagi teman-teman yang mempunyai kamus offline atau online KBBI bisa dicek apakah yang itu termasuk apa. Nah, coba kita cek dulu. Ada yang punya kamus KBBI online atau offline, teman-teman? Oke, Bu. Ada ya. Nah, yang punya bisa coba dicek. Saya juga ngecek. Kita cek kata yang misalnya. Yang itu punya makna tidak? Ada tidak? Sudah menemukan di HP kalian masing-masing? Ya. Ada yang menemukan sebelum TPS? Ada yang menemukan yang di sini artinya apa? Siapa yang menemukan? Risma. Untuk menyatakan bahwa kata atau kalimat yang bersifat diutamakan atau dibedakan dari yang lain. Oke ya, sebentar saya tambah volume suara sebentar. Oke, jadi yang di sini tadi dijelaskan intinya adalah kata untuk menyatakan bahwa kata atau kalimat yang berikutnya diutamakan atau dibedakan dari yang lain. Misalnya orang yang baik hati. Nah, dari definisi ini, dari makna ini kita bisa menyimpulkan kata yang itu termasuk kata atau bukan kira-kira. Jika penjelasannya adalah seperti yang ditemukan oleh teman kalian. Jadi yang termasuk kata atau bukan? Ada yang nyetel musik ya? Ya, ada yang menyalakan lagu. Oke, sudah dimatikan ya, terima kasih. Oke, berarti yang termasuk kata atau bukan? Bandingkan dengan ini. Abu. Kalian cari kata abu, nanti baru bisa membedakan abu. Cari abu dulu. Oke, sudah menemukan abu, maknanya apa abu? Maknanya apa abu? Yang bernama Zoom user ini nama lengkapnya siapa ya? Zoom user itu siapa ya? Kayaknya tadi laki-laki deh. Saya, Bu. Oh ya, namanya diganti ya, Mas? Oh, ya, siap. Namanya diganti ya. Oke, terima
Makasih. Yuk kembali lagi ke tadi abu. Di kamus abu bermakna apa? Ada abu jenazah misalnya, ada abu dari kebakaran. Abu itu artinya apa? Di kamus kalian. Abu. Abu. Sisa yang tinggal setelah suatu Yang tinggal setelah suatu barang mengalami pembakaran lengkap. Oke, ya, terima kasih. Abu itu adalah sisa yang tinggal setelah suatu barang mengalami pembakaran lengkap. Nah, kalau kita bandingkan dengan definisi atau yang tadi ya, ternyata lebih mudah dipahami untuk abu ini ya. Jadi abu itu langsung ke dia, misalnya di situ ada contohnya ya, bajunya kotor oleh abu, bajunya kotor oleh abu. Abu di sini ada sisa dari bekas atau pembakaran. Pembakaran itu bisa pembakaran apa saja ya, entah sampah atau dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang tadi, untuk yang kita bandingkan, di sini hanya untuk menyatakan bahwa kata atau kalimat yang berikutnya diutamakan atau dibedakan dari yang lain. Jadi dia yang itu bermakna, yang itu memiliki makna jika melekat dengan kata lain. Nah, dari dua contoh ini kita bisa menyimpulkan mana yang termasuk kata dan mana yang bukan. Kalau dia itu masih bermakna jika melekat dengan kata yang lain, maka itu bukan termasuk kata. Mungkin kita bisa menyebutnya kata tugas, partikel, atau mungkin preposisi misalnya. Nah, sedangkan untuk abu itu sendiri, tadi dia memiliki makna, walaupun dia menempel dengan kalimat yang lain, bergabung dengan kalimat lain, tapi kalau dia terpisah itu juga masih memiliki makna, memiliki arti. Maka yang dua kata tadi yang termasuk kata itu adalah abu, sedangkan yang itu bukan termasuk kata. Nah, jadi untuk mengartikannya seperti itu. Kemudian dia mampu menggambarkan konsep dalam pikiran. Kalau kalian mendengar abu, apa yang terlintas di pikiran kalian? Apa ya yang terlintas? Debu. Debu. Selain debu, mungkin bisa kalau ada abu kan kotor, Bu. Butiran. Butiran, iya, saking halusnya ya. Itu butiran misalnya. Jadi kalau saya mengucapkan kata abu, terus yang terlintas di pikiran kalian itu ya ada tadi butiran, kotor, kemudian sisa pembakaran, kemudian ini Bu letusan Gunung Merapi misalnya. Nah, jadi dia itu mampu menggambarkan konsep yang sifatnya abstrak itu mampu kita ucapkan, kita utarakan. Tapi kalau saya mengucapkan yang, mesti pikiran kan bingung, yang di opposite, yang ini kependekan dari ini kok ya sayang misalnya, wah kan keliru lagi artinya ya. Jadi kalau dia tidak mampu menggambarkan suatu konsep dalam pikiran kita, itu bukan kata. Ingat-ingat ya. Oke. Kemudian lanjut ke fungsinya. Kata itu berfungsi untuk melambangkan konsep dalam pikiran. Mampu melambangkan konsep dalam pikiran. Sama seperti tadi, ketika saya mengucapkan kata abu, terus yang terlintas di pikiran kalian itu apa sih? Oh, ada debu, ada kotor, ada butiran, dan sebagainya. Nah, itu fungsi dari kata, melambangkan atau menggambarkan sebuah konsep yang ada di dalam pikiran. Nah, di sini saya ambil contoh. Contoh di sini ada gambar, ya. Semuanya lihat ke gambar. Nah, kalau saya memperlihatkan gambar ini, pasti yang ada di pikiran kalian itu nama dari gambar ini. Biasanya kan seperti itu ya. Langsung lihat gambar ini, oh langsung apa yang di pikiran kita? Oh sapi Bu. Nah betul ya. Jadi itu berarti ini fungsinya untuk menggambarkan atau melambangkan sebuah objek dalam pikiran kita. Nah setelah kita menyebutkan sapi, lihat gambar ini, apa sih yang terlintas di pikiran kita? Sapi itu termasuk apa ya? Makhluk hidup yang mana? Nah, ciptaan Tuhan yang apa namanya? Jenisnya? Oh, dia termasuk hewan. Nah, selanjutnya kita mikir lagi. Ini sapi daging atau bukan ya? Tapi kok corak warnanya ini hitam putih? Kalau sapi daging itu kan lebih ke satu warna ya, hanya coklat misalnya. Kok ini warnanya hitam putih apa ya? Oh iya, ini sapi perah. Berarti berkaitan dengan penghasil susu. Nah, selanjutnya kita cek lagi,
Hewan ini makannya apa ya? Untuk sapi ini, oh makannya rumput. Kalau di istilah biografi disebut dengan istilah biologi, maaf, pemakan rumput adalah herbivora. Nah, itu bisa kita tambahkan. Nah, jadi satu gambar ini ketika saya minta untuk menyebutkan kata yang berkaitan dengan gambar ini, itu bisa memunculkan ada berapa ini? Ada 5 kata. Mungkin nanti bisa jadi lebih, itu bisa. Yang penting tidak melenceng dari konsep gambar yang kita tayangkan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat ke gambar dulu. Biar tidak bosan, kita lihat ke gambar. Ada 3 buah gambar. Ya. Gambar 1 laki-laki, gambar 2 wanita, dan gambar 3 ini binatang atau hewan. Nah, sekarang kita fokus ke gambar 1 dulu, terlebih dahulu. Jika kalian melihat gambar ini, kata apa yang muncul dalam pikiran kalian? Pencuri. Pencuri. Korupsi. Lebih tepat pencuri atau koruptor? Koruptor. Iya, lebih tepatnya ada koruptor ya. Oke, meskipun pencuri itu bisa, tetapi lebih tepatnya itu adalah koruptor. Nah, itu orangnya. Kalau perbuatannya namanya Korupsi. Korupsi. Nah, selain ada kata koruptor dan korupsi, apalagi kata yang muncul ketika kalian melihat gambar di samping? Mengambil uang. Pengusaha. Pemerintah. DPR. Pemerintah DPR. Atau lebih tepatnya enggak hanya DPR ya, bisa juga MPR, bisa juga ini ya, tapi ke pejabat ya. Kami pejabat saja. Pejabat ini bisa pejabat pemerintah maupun pejabat yang non pemerintah. Ada negeri maupun swasta misalnya seperti itu. Nah, ini ada pejabat. Kenapa dibilang pejabat? Ya kalau dilihat dari gambar ini sih Bu, bajunya kan ini rapi, bersih ya kan. Nah ini menggambarkan apa sih? Lebih condongnya kan orang-orang yang berdasi kan. Nah kita asosiasikan dengan pejabat seperti itu. Nah selain ada koruptor, korupsi, pejabat, kira-kira muncul konsep apa lagi kalau lihat ke gambar itu? Penjara. Di penjara. Di penjara atau penjara, atau bisa juga hukuman ya kan? Penjara atau hukuman. Kemudian apa lagi? Biasanya berkaitan. Kenapa? Mengambil uang. Dan Mengambil uang atau Harta. Penggelapan uang. Penggelapan ya, penggelapan uang ya, atau suap ya, ada penggelapan uang. Oke ya, cukup untuk ini dulu ya kata yang muncul dalam konsep ini. Ya, jadi ada satu gambar ini, kemudian apa sih kira-kira yang berkaitan dengan gambar ini? Oh, ada koruptor, ada korupsi, ada penggelapan uang, mungkin bisa ditambahi dengan suap, bisa, bisa ditambahi dengan hukuman, itu juga bisa. Yang penting konsepnya itu tidak melenceng dari gambar yang dimaksud. Nah, kemudian gambar yang kedua, apa kata yang muncul melihat gambar kedua? Miss Universe. Apa? Miss Universe. Miss Universe. Ini tulisannya Jawa Timur loh ya, bukan Miss Universe kalau Jawa Timur. Indonesia. Ya, clear Putri Indonesia ya. Iya. Iya, oke ya. Ini Jawa Timur ya, jadi bukan universe. Kalau Indonesia ya bisa Miss Universe ya. Oke, Putri Indonesia. Kemudian apa lagi? Cerdas. Iya. Selain cerdas, modalnya tadi harus cantik ya. Tadi ada suara laki-laki yang menyebutkan itu cantik. Ya. Selain itu apa lagi? Juara atau pemenang. Oke. duta. Duta. Yang keras gak suaranya? Duta Bu katanya. Duta ya. Oke, duta. Kalau duta, ya duta dari Jawa Timur ya. Duta kok buat ya. Oke, nih ya, cukup ini dulu ya. Jadi
satu gambar ini bisa memunculkan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada minimal 5 buah kata. Untuk yang lainnya nanti bisa ditambahin sendiri. Kemudian yang terakhir. Nah, apa ini gambarnya? Ayam. Langsung ya. Satu suara ayam. Tapi lebih tepatnya ini ayam apa? Ayam petai. Ayam Daging. Petelur. ayam daging. Ayam daging. Ayam apa? Jago. Ayam betina. Ayam betina. Iya, ini ayam betina ya. Ya, kalau ayam kan masih umum ya. Kalau lihat dari fisiknya ini lebih condong ke ayam betina. Ya, langsung ya lihat gambar itu bilang ayam, Bu. Oke, selanjutnya. Selain ayam, apa yang Penghasil muncul? telur. Hewan unggas. Telur. unggas. Oke. Yes. Kemudian apa lagi? Penghasil telur. Telur. Ya, penghasil telur atau petelur gitu aja ya. Nah, selanjutnya? Berkaki 2. Berkaki 2. Berkaki 2. Kalau berkaki 2 nanti bisa bebek loh ya. Dagingnya bisa dimakan. Dagingnya enak dimakan, berarti pedaging gitu aja. Oke. Pedaging. Nah, ada lagi enggak? Ini termasuk binatang apa? Untuk segi makanannya. Omnivora. Iya. Omnivora ya, bukan herbivore ya. Atau karnivor, apalagi karnivor ya. Ini nggak punya gigi ya, ini jelasnya mungkin karnivor ya. Oke, jadi gambar ini ketika kita atau ibu sodorkan ke kalian langsung muncul beberapa konsep berkaitan dengan kata, ada ayam betina, unggas, petelur, pedaging, omnivora, mungkin nanti bisa ditambahi kalian yang lainnya. Jadi sementara ada 5 ya, minimal 5 buah kata. Nah, ini yang dinamakan fungsinya tadi melambangkan sesuatu yang ada di pikiran kita. Jadi kita ucapkan, kita lisankan, kita visualisasikan dalam yang tadi. Ada yang menyebut unggas, ada yang menyebut petelur, ya kan? Ada yang menyebut omnivora ya, omnivora. Ada yang menyebutnya tadi ayam betina. Itu tidak ada yang menyebut ini kambing ya. Oke, jadi itu fungsi dari kata, melambangkan sesuatu yang ada dalam pikiran kita. Nah, setelah kita membahas mengenai fungsi kata, selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis kata. Ada 2 klasifikasi. Yang pertama berdasarkan kelas, kemudian yang kedua adalah berdasarkan proses pembentukannya. Nah, kita bahas yang ini dulu. Ya, Ibu dapat jatah yang ini, kalian nanti dapat jatah yang ini. Jenis kata berdasarkan kelasnya. Nanti silakan kalian cari, kemudian kalian jelaskan. Nah, saya akan bahas yang ini. Jenis kata berdasarkan proses pembentukannya. Proses pembentukannya. Jadi ada bentukan. Nah, dia diproses bagaimana sih bisa menjadi kata. Nah, di sini ada 4. Yang pertama adalah kata dasar, kata berimbuhan, kata majemuk, dan kata ulang. Ini berdasarkan proses pembentukannya. Ada 4 buah. Oke, yang pertama itu adalah kata dasar. Kalau dilihat dari namanya sudah jelas ya, dasar. Dasar itu bukan ngata-ngatain orang loh ya, beda. Kalau ini intonasinya beda ya. Dasar ini berkaitan dengan basicnya ya, atau dia belum mendapatkan tambahan. Ya, belum mendapatkan tambahan. Tambahan apa sih maksudnya? Ya bisa imbuhan, bisa gabungan kata, bisa kata ulang. Ini dia masih sifatnya sendiri, atau kata dasar itu berdiri sendiri, tidak terikat oleh bentuk kata lain. Itu namanya kata dasar. Jadi dia masih pure, masih murni, tidak ada polesan. Ibaratnya kalau kita analogikan seorang gadis, ya ini gadis ini belum mengenal yang namanya bedak, belum kenal yang namanya lipstick, belum kenal yang namanya blush on, eyeshadow, dan sebagainya. Jadi dia masih polos, itu yang namanya dasar. Analoginya seperti itu. Nah, kata dasar itu ya kata yang ada di dalam kamus ya. Ada kata abu, ada kata makan, ada kata capek, misalnya ada kata mati, ada kata hidup. Nah, itu yang namanya kata dasar. Belum dilepati oleh bentuk imbuhan dan lain sebagainya. Nah, setelah ada kata dasar, ada juga kata berimbuhan, ya, atau kita sebut dengan kata turunan. Biasanya ada yang memiliki istilah seperti itu. Kata
perimbuhan atau kata turunan atau istilah dalam bahasa Indonesianya itu disebut afiks atau ya imbuhan, afiksasi atau afiks. Nah, untuk kata perimbuhan ini ada beberapa jenisnya ya. Kalau kita mengingat kembali, ada imbuhan yang terletak di awal, ada imbuhan yang terletak di akhir, ada imbuhan yang terletak di awal dan akhir, dan ada yang nyelip di tengah ya, atau kita sebut dengan sisipan. Jadi ada awalan, akhiran, awal dan akhir, kemudian sisipan. Nah, kalau istilah bahasa Indonesianya itu ada prefiks, ada konfiks, ada sufiks, dan infiks. Nah, itu istilah lainnya. Nah, selain keempat imbuhan itu tadi, ya, ada juga imbuhan yang berasal dari serapan dari bahasa asing. Nah, apa saja sih serapannya? Ada akhiran wan, ada akhiran iyah, ada akhiran man, ada akhiran wi. Nah, itu juga masuk ke kata berimbuhan, tapi dia menyerap dari bahasa asing atau bahasa selain bahasa Indonesia. Nah, untuk penulisannya bagaimana? Kalau saya ambil contoh, ketik di mana ya? Bentar. Kalau lewat ini bisa enggak ya? Bentar, saya ketik di sini wes. Oke, ya, kita lihat ke sini. Untuk imbuhan awalan, ya. Contoh yang awalan misal ini misalnya B. Nah, ini untuk penulisan imbuhan itu pasti ada tanda strip di sini ya. B, kemudian ditambah dengan kata dasarnya apa misalnya? Lari. Jadi bukan berlari ya, tapi dia menjadi berlari. Jadi imbuhan B itu bisa tetap B, bisa menjadi ber, bisa menjadi bel. Contohnya yang lari, bukan berlari tapi berlari. Maksudnya seperti ini. Nah, kalau dia mendapatkan akhiran, misalnya ada kata dasar masih lari ya. Ini kita tambah dengan akhiran an, itu menjadi larian. Oke. Nah, bagaimana kalau itu awalan dan akhiran? Misalnya imbuhannya apa ya? Mekan. Ini harusnya tidak kapital ya. Ini biasa. Ini juga biasa. S. Misalnya mekan. Kata dasarnya apa ya? Misalnya apa? Lari masih melarikan. Waduh, lari ya. Kalian ini. Ini berubah menjadi melarikan, bukan melarikan anak orang ya. melarikan pasiennya dan menggunakan ambulans. Nah, ini seperti ini penulisannya. Nah, bagaimana kalau misalnya ini? Ada imbuhan B, ya, B biasa, plus tanggung jawab. Maka tulisannya menjadi apakah seperti ini? Tanggung jawab atau bertanggung jawab. Yang tepat yang A atau yang B. Tulisan bertanggung jawab. B. Yang mana B? B. Ya, Yakin? B. Yakin? Yakin, Bu. Seingat Yakin. saya. Oke, kalau Ina bilangnya B. Yang lain? Lebih tepat yang mana? Lebih tepat ya? A. A. Yang A. Putri menjawab A, saya jawabnya B. Ya, nah sekarang kita lihat lagi.
Kalau tanggung jawab ini kan gabungan kata ya, atau kata wajib ya, tanggung jawab, termasuk gabungan kata. Tapi dia terdiri atas dua kata ya, tanggung dan jawab ya, yang masing-masing ini memiliki makna yang berbeda. Nah, kalau dia mendapatkan imbuhan hanya berupa awalan, maka penulisan yang tepat itu yang A, ya, bukan yang B. Kenapa? Dia hanya awalan saja. Tapi kalau dia awalan dan akhiran, misalnya, Pertanggungjawaban baru digabung. iya, pertanggungjawaban. Nah, ini berarti imbuhannya pean ya. Sebentar. Ini kok kapitan. Pean tambah tadi tanggung jawab, maka menjadi pertanggungjawaban. Nah, tulisannya dirangkai. Karena apa? Dia di kata tersebut mendapatkan awalan dan akhiran. Maka tulisannya itu dirangkai, dijadikan satu, pertanggungjawaban. Bukan pertanggung, kemudian spasi, jawaban, itu bukan itu. Kecuali kalau ini tadi, yang tanggung jawab. Karena dia hanya mendapatkan awalan, maka penulisannya seperti ini. Ya, jadi hati-hati ya ketika nanti kalian menyusun tugas akhir dalam hal ini ada skripsi, itu harus memperhatikan penggunaan kata berimbuhan. Ini contohnya seperti ini ya. Oke, sekarang saya lanjut ke kata majemuk ya. Oke, kata majemuk atau gabungan kata. Nah, oh ya, saya lupa. Sebelum masuk ke gabungan kata, saya meninggalkan catatan ya untuk kata berimbuhan. Perhatikan, ini sangat penting ya. Di sini ada beberapa aturan yang berkaitan dengan penggunaan kata berimbuhan ya. Di sini ada kata ini ya, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital, misalnya Indonesia, atau singkatan, misalnya PKI, ya kan? Ini dirangkai dengan tanda hubung. Misalnya ada kata non Indonesia atau antipati Indonesia misalnya, atau anti PKI, pro Indonesia misalnya. Ada tambahan unsur serapan yang seperti itu. Maka penulisannya di sini dipisahkan dengan tanda hubung atau kalian menyebutnya tanda strap, ya, tanda hubung. Misalnya adalah seperti ini, diingat-ingat. Nah, kemudian jika bentuk maha diikuti kata turunan itu kata perimbuhan ya, mengacu pada nama atau sifat Tuhan, ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Nah, di sini kan ada ini kata dasarnya, saya singkat KD ya, kata dasar itu kan dari kata kasih ya. Nah, aturannya jika diikuti kata turunan atau kata perimbuhan menjadi pengasih yang mengacu kepada nama Tuhan, maka penulisannya itu terpisah dengan memakai huruf kapital di awal, terpisah dengan penulisan maha. Jadi seperti ini tulisannya. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, atau mungkin maha penyayang misalnya, itu juga bisa. Maka penulisannya seperti ini. Tapi kalau kata maha diikuti kata dasar yang masih sama-sama mengacu kepada sifat Tuhan, ya kan, kecuali kata esa, maka penulisannya dirangkai. Misalnya ini contohnya, Tuhan yang maha kuasa. Ini tulisannya dirangkai dengan maha. Karena apa? Dia hanya kata dasar. Tapi kalau itu kata berimbuhan atau turunan, maka penulisannya dipisah. Kecuali untuk penulisan esa. Kalau esa itu dipisah. Itu tata cara penulisan untuk kata maha. Jadi penulisannya bukan maha kuasa dipisah seperti ini keliru ya kan. Kalau dia diikuti kata dasar, maka harus dirangkai. Itu untuk penulisan kata maha begitu. Oke. Nah, kembali lagi ke kata majemuk ya. Kata majemuk itu kita biasa menyebutnya sebagai gabungan kata. Gabungan berarti minimal terdiri atas dua kata. Minimal ya kan, karena ini gabungan. Nah, untuk tata cara penulisannya di sini
ada beberapa kata khusus yang penulisannya itu dirangkai. Ya, ada beberapa kata khusus yang penulisannya itu dirangkai dan itu semua sudah dibakukan. Nanti kalian bisa coba cek di kamus bahasa baku atau mungkin di EBI-nya itu sendiri ya, Ejaan Bahasa Indonesia itu ada. Nanti kalian coba pahami untuk penulisannya. Nah, kalau untuk kata rumah sakit, nah rumah sakit jelas kita penulisannya dipisah, rumah spasi baru sakit. Tapi untuk kata-kata tertentu, misalnya ada kata kacamata, tulisannya tidak dipisah, tapi dirangkai. Jadi kacamata dirangkai seperti itu. Nah, selain kacamata ada juga segitiga. Nah, itu juga harus waspada. Penulisan segitiga yang baku itu bukan dipisah. Ini salah. Ini keliru. Nah, yang betul itu adalah segitiga. Jadi dia dirangkai. Nah, untuk ngeceknya ya kita harus lihat ke ejaannya, pedomannya. Itu semua ada nanti. Ya, nanti di akhir pembahasan di angka bilangan dan tanda baca nanti saya share di kelas kalian. Semua kelas itu saya share. Nah, ini harus diperhatikan untuk penulisan dari gabungan kata atau kata majemuk. Ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah kata ulang. Namanya saja ulang, berarti ada pengulangan. Nah, pengulangannya itu terletak di mana? Pengulangannya itu bisa bentuk dasar plus dasar, bisa berimbuhan plus dasar, atau dibalik dasar plus berimbuhan. Bisa juga kata ulang berubah bunyi. Nah, contohnya ini, saya berikan contohnya. Kalau kata dasar plus kata dasar ya, pengulangan. Saya hapus saja ini. Yang pengulangan kata dasar plus kata dasar. Ini contohnya. Misalnya ada kata apa? Lari ya. Maka berubah menjadi lari-lari. Ini bentuk dasarnya. Nah, kemudian tadi ada kata berimbuhan, saya singkat KB plus kata dasar. Nah, misalnya apa kira-kira? Berlubang-lubang. Iya, lubang. Jadi berlubang-lubang. Ya, lubang ya. Oke, berlubang-lubang. Nah, kalau dibalik kata dasar plus kata berimbuhan. Misalnya ada kata apa? Gajah-gajahan. Gajah-gajahan, waduh. Jangan gajah-gajahan dulu lah. yang lain. Lari-larian. Iya, wes lari-larian ya. Tapi larinya pura-pura ya, lari-larian. Ya. Jadi pura-pura. Nah ini. Nah selain ada kata dasar, plus kata dasar, kata ribuan kata dasar, dibalik ada juga kata ulang yang berubah bunyi. Berubah bunyi ini bisa ke vokal atau maupun ya, atau aja atau konsonan. Nah ini pakainya vokal. Ya. Berubah bunyi bisa vokal, bisa konsonan. Misalnya, kalau yang vokal. Misalnya kata mondar. Pasangannya apa? Gak mungkin mondar-mondar kan? Apa ada bahasa mondar-mondar? Tapi dia mandir. Nah, berarti kan di sini ada perubahan di vokalnya. Yang O, A, di sini jadi A sama I. Nah, kalau yang konsonan. Konsonan itu misalnya konsonan misalnya lauk menjadi Pauk. lauk pauk.
L-nya berubah menjadi T. Nah, ini yang namanya kata ulang berubah bunyi. Atau di bahasa Jawa ada salin suara. Nah, itu ya, di pelajaran bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia, istilahnya adalah berubah bunyi. Mungkin di bahasa Inggris ada lagi istilahnya sendiri, bahasa Arab ada istilahnya sendiri. Nah, ini jenis-jenis kata ulang. Nah, kemudian untuk jenis kata ulang yang berikutnya, ini di pengulangan bentuknya ya, ada juga yang disebut dengan kata ulang semu. Semu, yang namanya semu itu kan tidak jelas, ya kan, samar-samar, maya, bukan nama orang ya, maya, dunia yang tidak kelihatan, ibaratnya gitu ya, maya ya, semu, samar. Berarti ini ibaratnya ya, itu maksudnya kata ulang atau bukan sih? Nah, maka diklasifikasikan menjadi kata ulang semu. Nah, contohnya ada banyak, misalnya ada nih. Nah, ini kan masih membingungkan. Ini termasuk kata ulang atau bukan sih? Nah, maka ini maksudnya ke kata ulang semu. Nah, selain itu juga ada misalnya pura-pura. Kemudian ada lagi misalnya paru, iya. Kemudian tadi dia menyebutkan kupu-kupu. Nah, ini kategorisasi yang kata ulang semu. Oke. Ini pengulangan bentuk. Oke, jadi ada beberapa jenis dari kata ulang. Nah, ini kalian harus hati-hati juga untuk memahaminya. Oke. Nah, itu berkaitan dengan jenis kata berdasarkan proses pembentukannya. Yang sering keliru itu letak kesalahannya ya pada ini. Yang poin kedua, kata ulang berimbuhan. Maaf, kata ulangnya. Kata berimbuhan itu biasanya kayak tadi, bertanggung jawab, bilangnya apa bisa. Nah, kemudian mempertanggungjawabkan, wah itu malah lebih panjang ya. Ada kata mempertanggungjawabkan, mempertanggungjawabkan. Ini tulisannya begini. Tulisannya apakah seperti ini? Atau yang kedua, mempertanggungjawabkan, atau ini yang ketiga, saya delete saja, Ustaz. Nah, ataukah yang nih tidak dipisahkan, cukup ini berarti dua. Nah, tulisannya yang tepat yang mana? Atas, satu. Satu. Iya. Alasannya? Karena imbuhan Yang satu. Karena salah satu yang menjelaskan, silakan. Tanggung jawabkan. Bentar. Mendapat imbuhan depannya, mendapat imbuhan belakangnya juga. Nah, ini imbuhannya apa? Memsamakan. Imbuhannya Mesamakan. Makan memper. atau memperkan. Memperkan. Enggak, yang mana? Memperkan. Nah, coba cek di ini. Nanti cek ya, yang benar yang mana. Oke. Apakah yang nomor 1 ataukah yang nomor 2? Ini PR untuk kalian. Oke. Cari penulisan imbuhan yang betul. Nih ya, tugasnya. Nah, mana yang betul penulisan mempertanggungjawabkan yang versi 1 ataukah versi 2? Gampang. Misalkan kalian nanti cari minggu depan sebelum dimulai kita bahas sebentar untuk tulisan mempertanggungjawabkan yang betul itu nomor 1 ataukah nomor 2. Apakah ada imbuhan memperkan ataukah dia hanya mekan
Nah, itu silakan nanti dicari pembetulannya untuk tulisan ini. Begitu ya. Ini untuk tugas kalian individu ya, individu. Ya, Di depan saya diingatkan barangkali lupa ya, karena manusia itu tempatnya lupa juga ya, dalam diingatkan ya untuk penulisan mempertanggungjawabkan yang betul itu yang mana. Oke. Saya lanjut untuk jenis kata yang kedua ya ini tentang berdasarkan kelasnya. Jadi kata itu memiliki kelas. Sama seperti kita ya, ada kelasnya, ada kelas A, kelas B, ya kan. Nah, kata juga sama, memiliki kelas. Nah, ada tujuh kelas berkaitan dengan kata. Yang pertama ada kata benda atau nomina, kata kerja verba, kata sifat atau adjektiva, kata ganti atau pronomina, kata keterangan atau adverbia, kata bilangan atau numeralia, dan yang terakhir adalah kata tugas. Nah, sekarang gantian. Dari ketujuh jenis kata ini, saya minta teman-teman untuk mencoba menjelaskan apa itu, ya kan? Berarti berhubungan dengan pengertiannya. Kemudian ciri yang membedakan antara kata satu dengan kata yang lain. Kemudian contohnya, jadi kalian cari definisi, ciri-ciri, dan juga contoh dari ketujuh kelas kata ini. Nah, biar kalian tidak kelamaan mencari semua, ya kan? Ini saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memilih siapa yang mau menjelaskan kata yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nanti saya beri waktu sekitar 5 menit untuk mencarinya. Di buku boleh, di googling juga boleh, silakan. Mau menjelaskan kata yang mana? Nanti yang tidak memilih, bukan berarti kalian bebas, asik santai, nggak milih ya. Tidak ya, yang tidak memilih nanti silakan untuk melengkapi jawaban temannya. Jadi kalau jawaban teman dirasa masih ada yang kurang, kalian boleh untuk melengkapinya. Nah, sebelum kalian melengkapi, saya persilakan untuk memilih kata mana yang akan dijelaskan. Oke, silakan. Kata benda, Bu. kata keterangan, Kata Bu. benda. Siapa? Kata bilangan. Kata benda. Kata benda. Mbak Siti. Iya. Ya, Mbak Siti ke kata benda. Selanjutnya, Saya, Bu. Kata bilangan. nama-nama dulu. Saya Siti Ibu Riyadhatul Risma, Jannah, kata kata keterangan. benda. Sebentar, kata nama. sifat. Nazla, Kata sifat, Bu. Nazla pilih kata sifat. Farida kata kerja, Bu. Farida. Farida Iya. atau siapa tadi? Iya, Farida kata kerja. Farida kata Kerja. kata kerja. Oke. Berikutnya. Hania kata bilangan. Ganti. Hani. Kata bilangan. Ya, Haniah dulu ya. Kata bilangan. Guzia Selanjutnya. kata ganti. Siapa? Guzia. Bulia. Guzia, Bu. Oh, Zulia. Kata? Ganti. Kata ganti. Ya. Masih ada dua lagi laki-laki. Yang dua laki-laki. Laki-lakinya. Laki-laki? Yang laki-laki? Tidak berani nih. Laki-lakinya ada banyak ya. Ada Bagas. Muhammad siapa ini? Ada Agung. Ada Muhammad lagi. Ada Ali. Oke. Yang laki-laki? Ada Rizky juga. Mana suaranya yang laki-laki? Enggak ada laki-lakinya di sini. Halo? Masih ada kata keterangan dan kata tugas. Untuk dua laki-laki dulu. Saya persilakan yang laki-lakinya. Halo? Yang
Gendernya laki-laki, mohon untuk bersuara. Ya wes tak, ini dulu ya sebentar. Saya stop share dulu ya. Saya stop share dulu. Oke, nah kalau ini kan kelihatan. Sambil saya absen, ya cek dulu ya. Yang tidak ada, nanti kan akan ketahuan. Yang tidak ada, sebentar. Bagas, ada enggak? Ada Bu, ada Bu. Ada. Kemudian Rizky. Hadir ada. Hadir. Ini kan laki-laki ya? Kenapa tidak bersuara dari tadi? Putri? Hadir, Bu. Oke. Kemudian ada siapa lagi tadi ya? Bentar. Eka. Eka. Ya, Eka hadir. Kemudian nanti ya kalau yang terlewat ini ya konfirmasi. Putri tadi sudah, Nur Endah. Hadir, Bu. Ya. Siti. Hadir, Bu. Oke. Adelia. Hadir, Bu. Hadir. Agung. 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 Hadir. Hadir. Oke. Kemudian Ali. Al. Mana temanmu L dan Jul? Al. Ali Irfandi. Where are you? Tidak ada ya? Ali Irfandi tidak ada. Kalian itu sukanya ghosting ya? Anissa. Hadir, Bu. Anissa ya hadir. Dwi? Hadir, Bu. Ya. Faridatul? Hadir, Bu. Kemudian Gozia? Hadir, Bu. Hadir. Selanjutnya ada Haniah. Ada ya tadi ya Haniah? Ya. Haniah ada. Hadir, Bu. Ya, terima kasih Mbak. Hana. Hadir, Bu. Hana Hidayatur. Hadir, Bu. Ima. Im. Hadir. Iya. Kemudian Hadir. Mbak Ima. Ina ada ya tadi Ina. Kartika. Hadir. Hadir. Kofifah. Kofifah. Hadir, Bu. Hadir ya. Mufidatul. Hadir, Bu. Muhammad Abdur. Hadir Bu, hadir. Ya, yang nobar ya kamu. Kemudian Rizvi. Selanjutnya Nadita. Hadir, Bu. Ada? Hadir. Oh ya, Mbak Nadita ada. Nazla tadi ada. Nazla, kemudian Setiawati. Ada Setio? Hadirah, Bu. Ada ya Setio. Kemudian ada Rizky Mubarok. Tadi sudah belum ya? Oh sudah saya panggil ya Rizky Mubarok. Hadir. Kemudian Sri Ani. Hadir, Bu. Hadir. Soim. hadir. Soim. Hadir, Bu. Hadir. Ulfa. Hadir, Bu. Hadir. Ulia. Hadir, Bu. Oke, Yayu. Hadir, Bu. Oke.
Tasya Rusmala. Tasya? Mana Tasya kita? Tasya Salsabila. Hadir? Enggak. Ini mikrofonnya hilang. Kemudian ini Tasya, belum ketemu ya Tasya ya. Muhammad Naimun? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Nah, laki-lakinya kan ada ya? Ayo, bentar. Ali Irfandi, ada enggak? Hadir, oke ya. Tadi kamu kemana, Al? Nyari temanmu El sama Dul. Bu, Ya. Bu, Ya? saya belum di absen. Siapa? Nazla. Oh, udah ada, oh, Mbak, tenang. Udah ada ya, makanya saya tak lewati ya. Nazla ada. Oh, iya, Bu. Khawatir ya, Mbak ya. Oke. Oke. Kembali lagi, ada 2 kelas kata yang belum dijelaskan. Ada kata keterangan dan juga kata tugas. Siapa ya laki-laki di sini yang gentle, laki-laki yang berani untuk menjelaskan 2 kata ini? Siapa yang berani laki-lakinya? Saya, Bu. Siapa? Bu, saya Bu. Oh, Bagas. Iya, Gas. Saya, Bu. Bagas. Kata keterangan, Bu. Ya, Bagas, keterangan. Kata keterangan itu kayak buat mendeskripsikan gitu loh, Bu. Oh, nanti menjelaskannya nanti, dapat gantian. Sebentar, tahan dulu ya, Gas. Satu lagi, masih ada kata tugas. Siapa yang berani? Ah, laki-laki kok nggak berani, itu gimana? 5 sudah cewek loh ya. Takut. Salah. Siapa ini? Rizvi berani, Riz? Oh, gengmu banyak ya loh, Riz. Penontonmu di belakang tuh banyak, Riz. Penontonnya Rizvi tuh banyak ini. Nah, Rizvi berani nggak? Rizvi ya. Ya. Rizvi ini kata tugas ya, Riz. Ini Rizvi, Bu. Saya Rizvi, Bu. Aduh, ya. Muhammad Rizvinya kamu, Mbak. Sejak kapan, Mbak? Berubah nama Muhammad itu untuk laki-laki, Mbak. Nah, cewek itu Siti, ya. Siti Rizvi harusnya. Oke. Untuk urut-urutannya, saya sistemnya acak. Yang sudah siap untuk menjelaskan terlebih dahulu, silakan. Yang belum siap ya nanti nunggu giliran. Bagi yang sudah siap mau menjelaskan kiri dan juga ya Bagas ya. Bagas tekan kiri tapi jalurnya bisa ya, Gas ya. Ya, Bu. Oke. Kita simak dulu ya, Bagas mau menjelaskan mengenai kata keterangan. Nanti kalau kurang silakan teman-temannya untuk melengkapinya. Silakan Mas Bagas. Kata keterangan itu kayak buat mendeskripsikan sesuatu gitu loh, Bu. Buat menjelaskan sesuatu. Ya kayak menjelaskan secara rinci gitu loh, Bu. Contohnya. Ya misal kayak ada pengertian ini terus dijelaskan itu loh, Bu. Gimana ya, Bu? Ngomongnya. Gimana? Kamu yang mau menjelaskan, saya yang bingung ini. Gimana, Gas? Oke, Gas. Boleh browsing nggak, Bu? Boleh browsing nggak, Bu? Boleh. Saya tidak melarang untuk browsing. Kamu browsing dulu ya, biar temannya nanti yang Ya, nanti, Bu. yang lain ya. Bagus, silakan untuk browsing Tip dulu, biar Bu. tidak bingung ya nanti mau menjelaskan apa ya. Siapa yang mau memulai dulu? Siapa? Saya. Siapa saya? Guzia. Ya, silakan. Kata ganti ya, Bu. Tadi kata ganti bukannya Ulia ya? Guzia, Bu. Oh, Guzia, maaf ya. Ya. Oke, Guzia, silakan. Kata ganti yaitu kata yang dipergunakan sebagai pengganti subjek atau objek yang berupa benda maupun orang. Di mana memiliki fungsi sebagai efisiensi dan efektivitas kalimat dalam sebuah wacana atau paragraf. Langsung contoh, Bu.
Contohnya. Orang juga benda loh, Mbak. Iya kan tadi udah bilang. Kata ganti orang, contohnya kata ganti orang pertama, bisa saya, bisa aku. Kalau pakai yang jamak, bisa kami atau kita. Terus kata ganti orang kedua, Anda, kamu. Kalau orang keduanya ada banyak, bisa pakai kalian. Sekarang kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga tunggal, bisa beliau atau ia atau dia. Kalau kata ganti orang ketiga jamak, boleh memakai mereka. Nah, sekarang kata ganti kepemilikan atau kepunyaan. Contoh kata ganti kepemilikan atau kepunyaan bisa kayak ini mobilku, itu motormu gitu. Kata ganti petunjuk. Contoh kata ganti petunjuk itu ini, itu, di sini, di sana, ke sana gitu. Kalau kata ganti penanya bisa pakai kapan, di mana, kemana, siapa, bagaimana. Sedangkan ada lagi kata ganti penghubung. Kata ganti penghubung seperti yang. Contoh, ibu memasak makanan yang lezat. Gitu. Ada lagi kata ganti tak tentu. Contoh kata ganti tak tentu, yaitu sesuatu itu menakutiku. Jadi contohnya sesuatu, terus atau enggak menunjukkan seseorang. Kalau misalnya jamak bisa para gitu. Udah, Bu. Bu Zia? Untuk kita gimana, Mbak? Apa? Untuk kita gimana? Kita merupakan kata ganti orang pertama, jamak. Maksudnya untuk kita ke depannya gimana, Mbak? Bu Suci, tolong. Ali, ya. Astagfirullah. Tadi habis ghosting, sekarang bucin ya? Bukan teman kita, Bu, bukan teman kita. Paneng. Waduh. Ali, kalau kamu kenalan sama Mbak Gozia, ada sisinya sendiri ya, Li. Kalau ini kan malu lah ya di depan publik ya, banyak teman-teman yang menyaksikan, masa kamu bucini Gozia itu di muka umumnya, dia akan malu tuh ya. Nanti silakan di belakang kamu mau bucinin Mbak Gozia, Mbak siapa, silakan ya. Kalau mau tanya itu yang jelas ya, jangan kita akhirnya ke hubungan kita. Siap. Ali ini ya. Kata ganti udah ya, Bu, berarti ya. Ya sudah. Nanti kalau Ali mau tanya seputar kita dalam tanda petik ya, silahkan di belakang ya, jangan di forum ya. Nanti kasihan Mbak Gozia itu malu sendiri ya nanti ya. Kasihan yang gebetan yang lainnya. Akhirnya nanti muncul alon-alon. Oke. Ya. Ali mau menambahi ini pendapat Mbak Gozia boleh, kalau mau menambahi silakan. Udah cukup itu. Saya mau nambahin Kata ganti semua, kata ganti. Kata ganti semua. Tata. Saya tak bahas yang Gozia dulu ya. Ini suaranya tadi agak terputus-putus ya. Untuk yang Mbak Gozia, ya. Oh, Mbak Emani sok pantesan Ali ini ya. Ali bucin ya. Tapi sayang Ali, Gozia tak kasih saran ya. Jangan mau dibucinin Ali karena Ali tidak berani menampakkan wajahnya di via Zoom ini ya. Oke ya, jangan mau ya Gozia ya. Oke. Nah, saya lanjutkan ke tadi. Oh, baru kelihatan. Wah, udah kelihatan mukanya ya tadi Gozia. Mbak Mas Alinya ya apa ya? Oh, hanya sekilas tok ya. Nah, bertahan tuh, jangan dihilangkan terus kamu Al. Kalau kamu berani Al. Oke ya. Ya, ini di atas dan bawah ya. Oke, ya terlepas dari itu ya. Untuk kata ganti ada beberapa jenis ya sudah disebutkan sama Mbak Gozia. Tadi yang baru saya dengar itu yang kata ganti yang sesuatu itu ya, Mbak. Sesuatu itu tadi contohnya kata ganti apa Mbak? Jenisnya apa? Yang sesuatu? Apa, Bu? Tadi menyebutkan contoh dari salah satu kata ganti. Contohnya itu adalah sesuatu yang takut itu loh. Masuk ke kata ganti tak tentu, Bu. Oh, masuk ke kata ganti tak tentu ya. Nah, dari 3 kelas tadi saya baru mendengar istilah yang ini, kata ganti tak tentu, yakni sesuatu. Di kelas yang lain tadi belum menemukan jenis kata ganti yang ini ya. Ternyata kata ganti itu banyak sekali jenisnya ya. Kalau kita kan awalnya baru mengetahuinya itu paling kan kata ganti orang sama kata ganti penunjuk ya. Ada orang atau benda, maaf benda ya. Ada benda misalnya dia, ia, mereka, kami, kita, ya kan. Kemudian
ada yang penunjuk misalnya di sini, di situ, di sana, ya kan. Nah, ternyata kata ganti itu jenisnya ada banyak sekali. Yang sudah dijelaskan tadi sama Mbak Guzia ya, dibujinin sama Mas Ali ya dengan kita ya. Hati-hati ya. Wah, langsung gede-gede kok. Nah, dia geleng-geleng itu tandanya tak mau ya. Jangan dipaksa ya, Al. Ini guyang-guyang tok ya. Oke, untuk hiburan aja ya, Al. Oke, terima kasih Mbak Guzia, tadi juga sudah dilengkapi dari berbagai jenis, sudah dilengkapi dengan contoh ya, jadi teman-teman jauh lebih memahami apa itu tadi kata ganti. Kata ganti itu namanya adalah pronomina ya. Nah, selanjutnya setelah Mbak Guzia kata ganti sudah, berikutnya yang mau menjelaskan siapa? Saya Bu, kata benda. Ya. Kata benda Mbak Siti, silakan Mbak. Kata benda yaitu digunakan untuk menunjukkan sesuatu, benda, orang, ataupun tempat. Fungsinya untuk menunjukkan letak suatu benda. Ada dua kata benda dasar dan kata turunan. Jadi kata benda dibagi menjadi dua, yaitu kata benda dasar dan kata benda turunan. Kata benda dasar contohnya lemari, meja, buku, gelas, pulpen, dan yang kedua kata benda turunan. Misalnya minum ditambah an jadi minuman. Cuci ditambah an sama dengan cucian. Makan ditambah an sama dengan makanan. Gitu, Bu. Ya. Ya cukup Mbak Siti? Ya, ada banyak kata ibuan lagi, tapi yang disebutkan cuma itu. Oke, ya. Oke, terima kasih jawaban dari Mbak Siti. Saya mau menambahi ya jawaban Mbak Siti. Jadi kata benda itu yang namanya benda ya. Benda itu kan bisa dilihat, bisa dipegang. Artinya kan semacam itu. Benda ada dua jenis, ada benda mati dan juga benda hidup. Nah, untuk jenisnya tadi menyebutkan, sebentar, siapa yang ngecek ini ya? Oh, absennya masih error ya. Oke. Oke, bentar ya. Jadi untuk jenisnya di Mbak Siti menjelaskan ada dua, ada kata benda dasar dan kata benda turunan. Turunan itu kata benda yang berimbuhan. Atau dari sini kita bisa merembet ya, kita bisa nyerempet ke ciri dari kata benda. Jadi dari kata benda itu salah satunya bisa diberikan atau dibubuhi oleh imbuhan. Nah, imbuhannya apa saja? Salah satunya tadi sudah disebutkan Mbak Siti, ada akhiran an. Misalnya minum menjadi minuman. Kalau minum itu kan termasuk kata kerja ya. Nah, tapi kalau sudah mendapatkan akhiran an menjadi minuman itu adalah kata benda. Nah, selain akhiran an untuk imbuhannya, ada juga awalan pe. Ya, misalnya lari menjadi pelari. Lari awalnya kata kerja, tapi ketika dapat imbuhan pelari itu menyatakan orangnya, maka berubah menjadi kata benda. Dan selain imbuhan pe, koma, an, ada juga yang imbuhannya pe-an. Ya, perumahan. Ya, perumahan, pemukiman, pemakaman. Nah, itu termasuk kata benda. Dan ada sebagian imbuhan ke an itu juga masuk ke kata benda. Ada sebagian imbuhan ke an itu masuk ke kata benda. Misalnya sehat menjadi kesehatan. Nah, itu ada beberapa sebagian yang masuk ke kata benda. Nah, untuk kata benda, cirinya itu ada bisa diingkari dengan kata bukan. Ya, bisa diingkari dengan kata bukan. Nah, Ali kok berubah jadi cewek ya ini ya? Aduh, kamu pacaran di hutan ya, Al? Oh, tempatnya di hutan sama cewek. Ini gimana, Al? Hah? Enggak. Tadi bucinin Mbak Guzia, ternyata, waduh, Banyak temennya. bahaya ini ya. Ali bahaya ini ya. Oh, itu sama ceweknya, Al. Bukan. Udah, kembali ke sini ya. Kalian ini ada aja ya tampilannya. Ya, jadi pengingkarannya untuk kata benda itu menggunakan bukan. Jadi misalnya bukan kakakku, bukan adikku, bukan pacarku. Wah, misalnya gitu untuk Ali ya kalimatnya. Nah, Ya, Bu. selanjutnya kalau dalam kalimat
kata benda itu berfungsi atau kedudukannya sebagai subjek dan objek. Nah, subjek dan objek. Nah, itu saya tambahin untuk beberapa ciri dari kata benda. Oke, terima kasih Mbak Siti dan Mbak Buzia. Selanjutnya masih menyisa teman. Ya, siapa namanya? Nazla. Nazla. Oke, Nazla. Kata sifat ya, Naz. G. Ya, silakan. Atas Mbak. Kata sifat yaitu kata adjektif. Kata adjektif juga memiliki beberapa ciri juga, itu seperti makna yang bermakna sifat, atau kelas kata yang membahas atau kata yang mengubah kata benda atau kata ganti. Biasanya itu membuat menjadi spesifik lebih jelas gitu loh, Bu. Membuat menjadi spesifik lebih jelas. Maksudnya gimana ini? Lebih jelas itu kayak penuh dengan penekanan. Maksudnya kayak biasanya itu diikuti dengan imbuhan ter yang menyatakan suatu tingkatan superlatif. Ya, superlatif. Superlatif itu perbandingan tingkat yang paling tinggi dari kelompok. Seperti kan ada subjek, predikat, sama apa Bu tadi? Apa Bu? Subjek. Objek. Lupa. Ada predikat, ada objek. Oke, sama yaitu kan itu ada keterangan juga, Bu. Biasanya di akhir kalimat kan biasanya itu ada yang namanya penekanan dari suatu kata yang mana itu lebih jelas gitu loh, Bu. Contohnya itu terbebani, terus kayak terbebani gitu loh, Bu. Ya, terkeras. Sedang terbebani menjawab. Terpesona. Ya, terpesona, Mira. Gitu. Oke, bisa. Ya, seperti itu, Bu. Ya. Cukup, Mbak? Cukup. Ya, terima kasih Mbak Nazla. Jadi kita simpulkan kata sifat itu berkaitan dengan watak, berkaitan dengan karakter dari suatu benda, baik itu benda mati maupun benda hidup. Kemudian cirinya tadi disebutkan bermakna paling ya, atau superlatif ya, bermakna paling atau superlatif, atau imbuhannya untuk yang kata sifat itu pakai imbuhan ter yang bermakna paling, ya, bukan yang bermakna tidak sengaja, karena imbuhan ter itu kan ada dua makna. Yang pertama paling, yang kedua adalah bermakna tidak sengaja. Nah, untuk yang kata sifat masuknya itu yang paling. Kemudian ada pembanding ya, kata pembanding. Misalnya Dimas lebih tinggi daripada Ali misalnya. Nah, di situ kan ada unsur membandingkan dua objek, kan? Aduh, itu kok malah main-main kumis-kumisan barang Toris, Riz ya. Yes, Rizwi, konsen enggak itu Riz? Nah, aduh kalian ini ya. Oke, selanjutnya tak tambah ya. Tadi belum disebutkan sama Mbak Nazla. Kata sifat itu bisa ditambahi dengan imbuhan se, kemudian kata dasar diulang, dan akhirannya nya. Misalnya ada bagus, menjadi sebagus-bagusnya. Nah, itu juga salah satu ciri dari kata sifat. Oke, ya terima kasih untuk Mbak Nazla. Masih ada 3 kata kerja. Saya, Bu. Ya, Farida ya, kata kerja pas. Oke, silakan Mbak. Iya, Bu. Jadi kata kerja adalah kata yang menjelaskan tentang suatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Kata kerja juga dapat dibuat dengan imbuhan diantaranya itu imbuhan me, di, ter, ber, mekan, dikan, memperan, memperi, dan beran. Misalnya itu seperti kata lari yang diberi imbuhan ber, yang menjadi kata berlari, yang menunjukkan adanya kegiatan berlari. Gitu, Bu. Cukup? Cukup, Bu. Cukup, oke ya. Ya, kata kerja, namanya aja kerja, berarti berkaitan dengan melakukan suatu pekerjaan atau tindakan. Nah, kata kerja itu sendiri tadi disebutkan cirinya menggunakan imbuhan ya. Imbuhannya itu salah satunya ya, saya sebut salah satunya ada imbuhan be. Be di sini bisa menjadi ber,
bisa menjadi bel atau tetap bentuknya be. Misalnya ada kata ajar menjadi belajar, maka be-nya itu juga menjadi bel. Nah, semacam itu ya. Kemudian pengingkarannya ya. Kalau tadi kata benda, pengingkarannya itu menggunakan kata bukan. Untuk kata kerja, pengingkarannya itu menggunakan kata tidak. Misalnya ada kata makan, jadi tidak makan, tidak tidur, tidak pacaran. Nah, misalnya tidak apalagi ya misalnya tidak lari. Nah, itu bentuk pengingkarannya. Aduh, kancane Rizky, kok sikile kakinya itu udah benar belum ya? Oh, enggak ya, udah. Saya kira kakinya tadi di atas ya, itu bahaya banget ya. Oke, untung ya, enggak ya. Oke, nah kembali lagi ke kata kerja. Kata kerja ini kalau dalam susunan kalimatnya dia menduduki fungsi sebagai predikat ya. Ingat-ingat, predikat pasti berupa kata kerja. Kalau kata benda itu bisa subjek, bisa juga objek. Oke, terima kasih Mbak Farida. Masih ada 2 yang belum? Saya Bu, kata bilangan. Oh ya, kata bilangan. Haniah ya, Mbak Haniah. Silakan Mbak. Kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. Kata bilangan dibagi menjadi 2. Yang pertama, kata bilangan tentu. Contohnya, 1, setengah, seperempat. Yang kedua, kata bilangan tidak tentu atau non-takrif. Contohnya, beberapa, banyak, secukupnya, sebagian. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Itu kata bilangan ya. Bilangan atau namanya adalah numeralia. Untuk jenisnya ada beberapa. Di antaranya itu kata bilangan utuh, kemudian ada sebagian, kemudian ada kata bilangan tingkatan yang menyatakan tingkat. Oke, masih ada 2 ya ternyata ya, punyanya Rizky sama punyanya Bagas. Ini mau Rizky dulu atau Bagas dulu? Ya, Bagas dulu ya. Kata keterangan Gas, ya Gas, sudah nggak usah saya terus Gas. Ya silakan Gas. Maaf di sini rame Bu. Ya dimaafkan Res. Kata keterangan. Kata keterangan itu kata yang menjelaskan kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan lainnya. Ada 5 jenis Bu, 5 jenis kata keterangan. Yang pertama kata keterangan waktu. Contohnya itu kemarin saya bermain karambol. Ya. Ada kata kemarin itu Bu, jadi termasuk kata keterangan waktu karena ada kata kemarin. Yang kedua kata keterangan tempat. Kata keterangan tempat, contohnya saya mengantar ibu ke pasar. Ada kata ke itu Bu, jadi masuk kata keterangan tempat. Terus yang ketiga kata keterangan alat. Contohnya itu ibu memasak sayur dengan kompor. Ada kata dengan itu, kata dengan Bu. Kata dengan jadi ya. masuk kata keterangan alat. Terus yang kelima kata keterangan syarat. Contohnya saya akan sangat bahagia seandainya dia yang menang. Ada kata seandainya itu, jadi syarat, termasuk kata syarat. Udah Bu. Udah ya, oke. Kalau seandainya itu bukannya pengandaian ya. Kalau syarat itu bukankah yang ini? Saya akan datang ke rumahmu jika dijemput. Ya enggak, Gas? Kalau seandainya itu bukannya pengandaian ya, Gas? Syarat jika, misalkan, asalkan. Oke ya, berarti jika termasuk seandainya. Ya. Ya, terima kasih. Terakhir penutupnya Mas Rizwi. Bagas Pamungkas NIM 204 021 0128. NIM-nya udah kelihatan di sini 89 ya.
Enggak, Bu, itu salah Oke, oke. bunyinya, Bu. Ya, yes. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke ya. Terakhir, Rizwi and the gang. Silakan Riz. Panggil-panggil nggak dengerin ya Riz. Tuh kan, headsetnya dilepas ya. Rizwi. Hey. Iya, Bu. Ya, silakan Riz, jelaskan. Apa itu Nggak kata dengar, tugas Bu. Riz? Silakan ini. Eh, Iya, itu sebelumnya kalian di grup kan harus Silakan. orang ini serius iki. Ayo Riz. Aduh, ini menanti Rizwi lama sekali ya. Wah, malah baru mencari ini kayaknya. Oke, cepat mau. Ya, saya hitung sampai 3 ya. Kalau tidak ada respon, saya ganti ke yang lain aja. Silakan Riz, saya hitung sampai 3. Ya. 1, 2, 3. Oke, ganti aja. Yang lebih ini. Siapa yang mau mencoba menjelaskan? Mbak atau Mas, silakan. Kelamaan nunggunya. Kurang kata apa tadi, Bu? Kata tugas Mbak Sid atau yang lain mau mencoba menjelaskan? Nggak niat ini Rizwi. Saya Ya, siapa? Mbak Eka. Eka ya, benar ya? iya, Bu. Nah, silakan Kak. Kata tugas adalah salah satu jenis kata dalam bahasa Indonesia yang hanya memiliki makna gramatikal, yaitu maknanya berubah sesuai konteksnya, dan tidak memiliki makna leksikal atau makna lap. Oke, sudah cukup, Artinya, makna dari kata tugas akan menjadi jelas ketika dia dihubungkan dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Sebagian besar kata tugas bentuknya tetap dan hanya sedikit yang dapat mengalami perubahan bentuk. Oke. Ya, terima kasih Kak. Kata tugas, memang betul ya, kata tugas ini tidak memiliki makna leksikal, tapi dia memiliki makna yang gramatikal. Contohnya, yang, untuk, nah itu kan termasuk makna yang ikutnya yang gramatikal, bukan leksikal. Kata-kata tugas tersebut akan memiliki makna jika melekat dengan kata dasar yang lain. Misalnya, kita ambil salah satu contoh kata tugas itu kan ada preposisi ya, misalnya di. Di sini bukan yang imbuhan ya, tapi menunjukkan preposisi. Misalnya hanya di. Di sini kan tidak bermakna apa-apa, tapi kalau dilekati dengan kata di pasar misalnya, maka itu menunjukkan tempatnya. Tempatnya ada di pasar. Kemudian ke juga sama. Kalau hanya ke saja, dia tidak memiliki makna. Tapi kalau dilekati dengan kata yang lain, misalnya ke perpustakaan, berarti itu menunjukkan tempat juga, lokasi yang hendak dituju. Nah, seperti itu. Itu perbedaan antara tadi makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal itu makna kata yang sesuai dengan kamus, sedangkan gramatikal itu adalah makna kata yang bermakna jika melekat dengan kata dasar. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, ini sebelum saya akhiri, ada yang mau didiskusikan dulu? Masih ada, saya kasih satu penanya mungkin ada yang masih belum dipahami, yang bagian apa? Nanti kita bahas sebentar sebelum diakhiri. Atau sudah cukup paham? Sudah paham? Gimana? Bu, mau tanya dulu. Ya, Nazila, silakan. Itu saya mau tanya yang kata makna fotokopi itu loh, Bu. Itu aslinya digandeng atau digabung, Bu? Oh, penulisan fotokopi ya? Yeah. Teman kalian dia yang tanya, fotokopi, penulisan yang betul
itu dirangkai atau dipisah untuk penulisan fotokopi. Kalau ini harusnya kita ngecek di pedoman umum, panduan umum ejaan bahasa Indonesia dulu Mbak, kalau ini Mbak. Ya, nanti tak cekkan dulu ya untuk penulisan fotokopi ya. Tapi teman-teman ada yang sudah ngecek belum di pedoman umum ejaan bahasa Indonesia? Penulisan fotokopi yang betul itu yang dirangkai ataukah dipisah? Ada yang mau menjelaskan? Tadi saya sudah ada ya? Hasilnya dirangkai ya Mbak? Dirangkai Bu. Dirangkai. Dirangkai ya. Tadi saya coba ngecek di KBBI untuk penulisan fotokopi yang tepat itu dirangkai karena fotokopi itu sendiri memiliki makna sebagai penggandaan atau hasil reproduksi. Jadi fotokopi itu bermakna penggandaan atau hasil reproduksi. Jadi dia merupakan satu rangkaian. Beda dengan tulisan terima kasih ya. Kalau kita cek terima kasih itu yang baku dirangkai ataukah dipisah. Karena kita kan sering menjumpai teman-teman ada yang menuliskannya itu dirangkai, tapi ada juga yang dipisah. Nah, untuk mengeceknya yang baku itu yang mana? Ternyata terima kasih itu merupakan dua kata yang bermakna beda. Ada terima sendiri, ada kasih sendiri. Itu maknanya beda. Maka untuk menuliskannya itu dipisah, tidak dirangkai. Oke ya, itu tambahan. Saya jadi ingat tadi Mbak Neslia tanya tentang fotokopi, saya jadi ingat tentang penulisan terima kasih. Jadi mulai dari sekarang diingat-ingat menulis terima kasih itu tidak dirangkai tetapi dipisah. Karena dua kata itu bermakna berbeda. Sedangkan fotokopi itu maknanya jadi satu. Itu ya. Oke, kita akhiri ya perkuliahan pada siang hari ini. Tapi sebelumnya mohon ya kita kuliah ya santai ya, tapi ada plannya serius ya serius. Jadi mohon untuk tidak disambi dengan hal-hal yang sekiranya itu bisa mengganggu konsentrasi kalian. Tadi saya lihat ada beberapa yang disambi sambil nongkrong, sambil apa tadi ya, lagi di jalan, tapi sebagian besar ya semuanya fokus di ruangannya masing-masing, entah di kamar atau mungkin di kampus ya. Tapi ada beberapa yang dilakukan dengan nobar ya, ibaratnya ya, nonton bareng ya. Sampai saya panggil beberapa kali, tidak ada respon ya. Mohon untuk kedepannya lebih respect lagi, minimal hargailah diri kalian sendiri sebelum kalian bisa menghargai orang lain. Itu saja pesan dari saya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, saya mau swafoto dengan rekan-rekan terlebih dahulu untuk ini. Sudah di-on-kan videonya? Sudah belum? Saya ambil lewat HP aja ya, cepat. Oke, saya hitung mundur dulu ya. Nanti ada 2 session ya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Silakan senyum. Oke, 1 kali lagi yang slide berikutnya. Oke, nah ya si Ali entah di mana kau berada ya Al. Oke, silakan kalian persiapkan diri kalian. Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1, silakan senyum. Oke, terima kasih ya. Nah, kalian yang nggak ke foto lagi karena pas mau dicepret ngilang lagi ya. Oke, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, terima kasih atas partisipasi kalian, semangat kalian ya, Mas Ali. Besok-besok jangan di sini Mbak Fuzia ya. Silakan cari korban yang lain, oke? Mbak Fuzia langsung dikit moh ya. Oke. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fotonya
bagi di grup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fotonya nanti saya kirim lewat grup ya. Bu Suci, Yang mau terus. maaf untuk absensinya kan Word-nya masih error. Itu nanti Oh iya. absenkan manual. Tadi saya kan udah manggil kalian satu persatu ya. Ada Sima, tadi Ali menghilang, akhirnya muncul. Nanti insya Allah nanti malam ya. Tapi ya insya Allah nanti malam saya bantu untuk presensi di V-Class. Semoga sudah tidak error ya, tidak trouble. Ini kan alhamdulillah tadi kayaknya kalau nggak salah 33 semuanya hadir ya. Insya Allah ya. Oke, saya bantu nanti malam saya bantu presensi di V-Class. Atau kalau ini sudah oke ya langsung saya bantu ya. Tidak usah khawatir. Oke. Nah, silakan untuk meninggalkan grup. Iya, sama-sama. Ritual.